Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat rencana pondasi pada CAD 1 ini. Baik, saya akan mengambil salah satu denah dari mahasiswa ya. Saya ambil punyanya Agus Abdullah ya. Nah, ini Agus Abdullah ya. Saya buka filenya. Nah, pondasi rencana yang akan kita buat lah kita akan membuat rencana pondasi. Nah, pondasi yang akan kita buat itu jenisnya adalah pondasi batu kali. Nah, sebelum kita menggambar rencana pondasi, kita harus tahu dulu bagaimana gambar detail daripada pondasi tersebut. Ini sebagai contoh saja ya rencana pondasinya. Itu yang pertama adalah saya akan membuat dimensi pondasi. Bagian bawahnya adalah 60, bagian atasnya adalah 30, ketinggiannya 70 ya. Contoh misalkan saya buat line, kemudian saya aktifkan polar dulu. Ini 60 ya. Kebetulan saya pakai satuannya adalah 1 unit 1 meter. 0,6 meter. Kita lihat, oh ternyata kecil, berarti Agus ini menggunakan 1 unitnya 100 seperti itu. Coba saya ulangi lagi, berarti saya harus menggunakan, coba kita ukur ya si ininya dulu. Nah, ini 15 nggak? Oke, berarti 1 unit adalah 1 cm ya. Baik, sebelumnya kita akan ukur dulu ini ya. 30 cm, ini 30 cm, enter ya. Setelah ada 30 cm, lalu kita offset 70 cm ke sini, ke bawah. Nah, setelah itu kita tarik garis A setengah, lalu kita offset lagi. Karena bawahnya adalah 60, maka kita butuh offset 30 ya. Offset 30, enter. Nah, sekarang kiri. Lalu kemudian kita menggunakan fillet atau bola extend ya. Nah, extend ini adalah garis pondasi. Nah, seperti ini. Ini adalah pondasi ya, pondasi batu kali. Lalu kemudian ada namanya unstamping atau batu kosong. Batu kosong itu 15 cm sampai 20 cm. Saya buat aja offset 15 cm. Ya, lalu kemudian setelah itu kita temukan ini dengan ini kita temukan dengan fillet ya, F juga, tekan F. Nah, ini sudah ketemu. Lalu kita buat batu menggunakan elips ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kita tarik, boleh juga menggunakan bentuk-bentuk yang lain, silakan. Yang penting menyerupai batu ya. Oke, lalu kita copy atau kita mirror, boleh, silakan. Ini kita putar dikit lah. Saya copy dulu. Saya putar, kemudian saya scale. Ke sini satu, lalu kemudian saya buat ini sebagai itu saja ya, supaya gambarnya sesuai. Nah, lalu kemudian kita akan miringkan ini. Nah, lurus ini, mirror. Nah, ini. Lalu ini juga bisa di mirror. Nah, kita sudah dapat batu jenis ini unstamping ya. Nah, lalu dipotong, ini trim. Sudah dapat. Nah, ini sebenarnya bisa diperbesar lagi. Akan kalian coba aja dengan variasi sendiri ya, disesuaikan.
Sesuaikan dengan oke, nah kira-kira seperti itu. Lalu kemudian kita beri arsir yang ini ya. Arsirnya menggunakan kita pilih di sini jenisnya namanya gravel. Gravel preview agak diperbesar. Nah, oke ya. Lalu kemudian ada slope ya. Slope-nya kita tarik garis sembarang aja. Ambil as. Offset 0, misalkan ini slope-nya 15 kali 25 misalkan. Berarti offset 0,5 sorry. 15 itu berarti 7,5 cm ya. 7,5 cm. 7,5 cm kemudian offsetnya 25 berarti 12,5. Nah, lalu kita bikin rektang saja supaya mudah. Nah, lalu kita hapus ini. Nah, ini seperti ini gambar fondasi ya. Kurang lebih kita arsir line. Kita ganti line. Oke, 90 derajat kita ganti. Nah, kurang lebih ini arsirannya dikecilin. Seperti ini. Ini urugan tanah ya. Ini fondasi batu kali, ini unstamping atau batu kosong. Kemudian ini ada slope-nya. Ini tanah dasarnya ya. Oke, nah untuk membuat rencana fondasi kita bisa proyeksikan ya. Ini kita cari asnya dulu. Excel. Kita cari asnya di mana? Di sini misalkan. Nah ini nampaknya di Abdullah ini dia kurang tepat menempatkannya mungkin atau ada ini miring nih. Dia masih miring berapa derajat ya. Kita lihat. Makanya dia tidak posisi simetris. Bagaimana kalau mengatasi? Nah ini juga semua akhirnya tidak miring semua nih. Lihat tuh ada perpotongan garis. Nah berarti ada yang salah pada proses penggambarannya ya. Harus diperhatikan di AutoCAD itu kalau miring nanti miring semua jadinya ya. Kita tarik garis lurus dulu. Nah bagaimana cara coba kita luruskan ya? Coba kita luruskan dengan cara gini. Ini di blok semua, di blok. Kemudian RO rotate ya. Lalu klik di sini. Lalu kemudian ulangi lagi. RO enter. Lalu klik titik pusat yang mau kita geser di mana, misalkan di sini klik ya. Lalu tekan reference, klik sekali lagi. Tekan lagi di ujung yang harusnya simetris, tengah-tengah geser sini. Nah, coba kita lihat lurus belum. Ternyata ketika ini digeser, ininya nggak lurus ya. Berarti dia kemungkinan ada kesalahan dari awal. Oke, baik. Kita buat baru saja ya, buat baru. Kita buat baru. Saya tidak pakai ini ya. Bentar, saya kasih. Saya XL construction line garis lurus. Nah, kita offset misalkan 2. Terus offset 200. Offset 200. Ya. Lalu kemudian offset 150. Lalu offset lagi 4 meter. Offset 400. Ya, nah ini kan salah nih, sudah salah ya. Lalu kemudian offset lagi ini 250. Lalu kemudian lagi 150. Kemudian 400. Oke. Ini sudah, lalu kemudian kita buat awalnya di sini misalnya. Kita offset ini 150. Kemudian kita offset lagi 250. Kita offset lagi 300.
Kita offset lagi 300. Kita offset lagi 230. Offset 230. Kemudian offset lagi 170. Oke. Nah, ini sudah. Lalu kita sudah kebentuk ya, kira-kira kurang lebih. Kemudian kita bisa menggunakan polyline ya. Ini tidak tahu jaraknya berapa. Nah, makanya sebenarnya dalam pembuatan gambar kita bisa tarik ini ke sini. Ya, offset berapa kira-kira? Offset kira-kira ambil dari tengahnya saja kurang lebih. Ini kira-kira 355. Offset 350 coba kita. Nah, coba kita 350 aja ya. Kita anggap 350. Lalu kemudian baru kita bentuk. Nah, bentuknya adalah dengan menggunakan, supaya jelas, polyline. Tentukan titik ininya di sini. Coba polyline, enter, titik di sini, ini ya, klik. Lalu kemudian kita tebalkan si polyline ini menggunakan half white, masukkan satu. Nah, ini akan tebal ya, akan tebal. Saya ulang lagi, polyline PL, klik di sini, half white 3. Supaya apa namanya, bahwa ini sudah digambar oleh kita gitu. Klik ini, lalu klik ke sini ya. Sorry, kita ikutin garis ini, garis yang telah kita buat tadi. Di mana? Oke, lalu kemudian kita buat kamar yang tadi kita buat. Ikuti garis yang ini ya, yang telah kita buat. Lalu kemudian kita buat ini ke sini sesuai dengan garis yang kita buat. Oke. Ini karena saya ulangi lagi karena posisinya adalah gambarnya nggak lurus ya. Kalau gambar lurus kita bisa saya klik lagi sini. Oh ini pertemuannya di sini. Habis itu pertemuannya di sini. Nggak lurus. Kelihatan nanti kalau nggak lurus. Nah ini belum ketemu ya. Coba lihat. Ini offsetnya berapa ini? 1,5 dari sini. Offset 150. Oke. Dari sini offsetnya tidak ada. 200. Offset 200. Coba benar 200. Oke, mudah-mudahan 200. Atau kita buat 50 lagi. 50. Nah, PL tidak agak lama ya kita editnya. Nggak apa-apa lah. Ini berapa nih? 150. 50 coba kita apa?
Saya nggak begini lah ya ringnya. Oke. Sudah selesai ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya akan memindahkan ya. Saya pindahkan ke sini dulu. Kita hapus yang file lamanya. Fondasi juga misalnya. Hapus dulu nih ya, harus bantunya ya, supaya nggak menyulitkan. Oke. Kita hapus lagi terus. Semua kita hapus dulu ya. Lumayan lama nih. Harusnya itu ulang, nggak apa-apa tapi ya. Sambil kita coba. Nanti untuk semua mahasiswa ya dicek lagi lurus apa tidaknya. Ya, nanti akan kelihatan di AutoCAD, kelihatan persis. Kalau bukan apa namanya, bukan karena matanya ini ya, tapi memang kalau miring ya dia akan tidak lurus gitu. Terlihat ada gelombang. Nah, jadi hati-hati kalau mengambil AutoCAD ya. Mengenai lurus tidaknya harus benar-benar presisi, nggak bisa main-main ketika geser sekian mili. Nah, kalau panjangnya cuma 1 meter 2 meter mungkin tidak akan kelihatan, tapi kalau panjangnya dia sudah ada puluhan meter, kalian gambarnya adalah gambar pipa ya, kilometer ya, bisa gesernya bisa bermeter-meter ya. Jadi harus hati-hati dalam gambar di AutoCAD. Jadi kalau perhatikan lurus atau lurus belum. Kalau misalkan sudah lurus, bagaimana ya Pak? Dilihat aja di zoom. Ketika ada gelombang ya berarti dia tidak lurus. Kalau sudah tidak ada gelombang berarti lurus. Nah ini contoh misalkan asnya ya, as bangunan. Saya buat as bangunan dulu. Oke. Nah ini as bangunan ya. Saya akan kecilkan si as bangunan ini menjadi tipis kembali kayak tadi. Caranya bagaimana? Klik kanan, properties, quick properties. Klik kanan, properties. Di sini ada line weight. Sebentar, bervariasi. Oke, coba saya edit dulu. Klik kanan, quick properties harusnya. Oke, ini global weight-nya ganti 0. Nah, setelah itu MA match properties menyamakan propertiesnya ya. Nah, ini nggak lurus nih tuh. Ada gelombang ya. Kalau nggak lurus kelihatan. Yes. Lalu bagaimana meluruskannya? Ditarik guys. Terus. MA. Ini 2 garis yang bersamaan. Yang lama. Oke. Ada double garis nih. Kelihatan. Ada double garis. Bergaris ya. Ini coba kita geser.
Ini juga kita hapus ya, pakai. Oke, sudah. Nah, untuk apa namanya? Membuat masih ada nih. Untuk membuat gambar rencana fondasi yang harus dilakukan adalah pertama itu kita proyeksikan dulu. Oke, asnya di mana? Excel. Ini as ya. Kita anggap as di sini ya. As itu garis tengah ya, as. Nah, kita proyeksikan garis ini ya. Ini bagian atasnya kita tarik ke atas. Lalu kemudian, nah kita bisa lakukan namanya offset. Offsetnya adalah segini dari sini ke sini. Nah, setiap ini kita tarik keluar dan ke dalam. Oke, ya jadi gitu offset semua sama, tarik keluar ke dalam, tarik keluar ke dalam. Nah, ini nggak lurus nih, tapi nggak apa-apa sementara. Nggak lurus, kita harus luruskan dulu. Oke, ini offset, offset, offset. Ya, nah ini kemudian yang belum tersambung kita kasih ini. Sudah semua tersambung. Nah, selanjutnya kita akan memotong garis-garis yang tidak ini ya. Kalau ini di F fillet. Nah, okay. Ini juga sama F. Kita potong garisnya. Ini as kelebihan. Nah, ini adalah garis atas pondasi yang 30 tadi. Sedangkan yang tengahnya adalah garis as, biarkan saja. Oke, sudah. Nah, seperti itu. Jadi bagiannya rata, juga sama. Ya. Yes, ulang lagi. Nanti kalau sudah diedit semua, sudah semua belum? Ah, sudah belum. Oh, jangan salah hapus garis as ya. Nah, ini metode manual. Nanti kalau cepatnya saya ajarkan. Kita belajar dasar dulu ya. Nanti kalau sudah belajar dasar, kita akan belajar secara cepat. Ini saya hamung dulu. Sudah semua tersambung. Sudah selesai. Nah, lalu ini adalah bagian atas yang bagian ini. Kita akan proyeksikan garis ini. Ini ya. Saya jarak dari sini ke sini berapa? Kita coba tarik construction line, tarik lagi construction line ke atas, lurus ya. Offset dari sini ke sini. Nah, setelah itu baru kita offset ke sana, nah, gitu ya. Nah, ini untuk bagian luar, keluar dan keluar ya. Ini dan keluar ya, ini keluar juga. Nah, itu kira-kira. Set
Tadi ini as ya. Nah, untuk membedakan as kita bisa berikan warna dulu lah, merah. Supaya kita nggak seluruh antara. Ini tapi dulu garis asnya sudah ini as. Potong. Oke. Ini juga sudah ketemu as, lalu offset lagi ya. Offsetnya adalah, nah ini berubah offset. Ini juga udah offset. Sudah offset. Nah, ini juga sama kita lakukan pada bagian ini. Kita ulangi. Nah, untuk bagian sudutnya kita kasihin tanda ini. Sudut. Ini juga sudut tengah. Ini belum di offset ya. As. Sudut lagi. Offset. Offsetnya tidak saya masukkan angka karena saya menggunakan angka yang lama ya. Offset yang awal. Jadi kita tinggal meneruskan saja settingannya. Oke. Sudah jadi rencana pondasi. Nanti offset lagi. Jadi kita buat satu ruangan biar rapi ya. Biar nggak bingung lagi. Kita fillet dulu. Baru kita garis. Memang agak lama tapi ya tidak apa-apa, ini prosesnya. Harus diikutin. Ini offset lagi. Huruf F untuk menyatukan fillet ya. Jadi garis pondasi ini diproyeksikan tegak lurus. Sama lain. Ini ya. Ini belum di offset. Fillet lagi. Lain juga. Lain offset. Iya, ini offset juga. Kamar belum ya. Lakukan fillet lagi. Kasih lain. Ini belum. Kita kasih fillet ya, fillet dulu. Fillet, lalu kemudian lain lagi ya. Jadi kita selesaikan satu ruangan satu biar mudah dan terlihat lebih tidak semrawut. Nah, sudah selesai satu ruangan. Nah, ini disebut rencana pondasi. Rencana pondasi lajur batu kali ya.
Coba ini sudah semua. Tinggal ini. Filetkan lagi. Oh, tidak bisa. Lihat, kita potong manual. Nah, ini sudutnya. Oke. Ini di fillet lagi. Iya, hampir selesai. Bentar lagi. Lumayan ya waktunya. Tapi tidak apa-apa, nanti tugasnya adalah membuat rencana fondasi. Nah, seperti ini ya. Ini rencana fondasinya. Nah, sebenarnya untuk bagian tetangga harusnya memang tidak harusnya as ini dibuangnya ke sini sehingga bagian ini tidak tergambar ya. Nah, rencananya nanti beda lagi. Fondasinya adalah fondasi separuh. Ya, kalau dengan berbatasan dengan tetangga, ini tidak boleh ada fondasi melewati ini, jadi segini. Ya, fondasinya adanya separuh ini. Gitu, ya. Tanah asalnya jadi karena ini tanah tetangga tidak bisa digali ya. Galinya lurus. Gitu. Mungkin untuk ininya diperbesar di apa? Ininya agak lebar. Misalkan di sini jadi tadinya kalau kita kecilkan ini adalah berapa 37 ya bisa 50 cm lah ya persen offset 50 cm bisa tarik ini ke sini. Nah ini seperti ini. Ya kira-kira heads-nya gitu. Oke, nah ini untuk bagian ya bersebelahan dengan tetangga. Nah kita proyeksikan sel ini kita proyeksikan misalkan asnya adalah ini ya. Nah maka ini proyeksinya nanti dirubah lah, tinggal kalian rubah ya. Caranya ini luruskan. Nah ini berarti geser semua ke sini. Ini juga lebarnya mungkin jadinya segini. Nah, coba kalian praktekkan di rumah ya. Kira-kira itu caranya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.